Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dari hadis-hadis tentang tanda-tanda dari kenabiannya Rasulullah SAW, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki dari bab ini, kemarin kita memasuki bab bentuk tubuh atau rupanya Rasulullah SAW. Dan alangkah baiknya jika teman-teman yang baru mendengarkan kajian yang hari ini, alangkah eloknya mendengarkan dari kajian awal-awalnya. Dan jangan lupa juga bantu channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai, maka kita memulainya dengan Yaumul Fatihah. Alhamdulillah teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membaca juga sebagian dari hadis tentang tanda-tanda dari kenabiannya Rasulullah SAW. Di sini kita akan melanjutkan yang mana riwayat ini dikeluarkan dari Ibrahim bin Muhammad. Pernah mendengarkan salah seorang putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah berkata, kana aliyan iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarul hadisan bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa khatamun nabiyina. Apabila Ali karamallahu wajhah menceritakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia berkata, dan dia dan Sayyidina Ali akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khotam kenabian, yaitu khotam para nabi. Di mana ini khotamun nabi ini adalah tanda-tanda kenabian. Di sini diceritakan bahwasanya beliau mengetahuinya dalam bentuk diraba atau disentuh, bukan dilihat. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubaidah Ad-Dalabi, Ali bin Hujr, dan lainnya, yang mereka terima dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari salah seorang putranya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dalam suatu riwayat, Alba bin Amr al-Yashikuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Attab al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, udhunu minni famsah dhahri wa masahtum dhahrahu wa waqa'at asabi'i ala khotami. Qultu wa ma khotamu? Qala sa'aratun mujtami'atu. Abu Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah
kepadaku, usaplah punggungku. Jadi Abu Zaid ini dipanggil, lalu diminta untuk mendekat mengusap punggung Rasulullah SAW. Maka punggungnya telah kuusap, maksudnya punggungnya Rasulullah, dan terasa dari jari jemariku menyentuh dari khotam. Aku, Alba bin Ahmad al-Yanskuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah itu khotam? Jadi dia tanya langsung, apa itu khotam? Abu Zaid mengatakan, kumpulan bulu-bulu. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashir dari Abu Hashim dari Uzrah bin Sabit yang bersumber dari Alba bin Amr al-Yashkuri. Abu Muraidah radhiyallahu anhu menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hinan qadiman madinata bima idatin alaiha rutabun fawudi'at baina yadayhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman, ma hadha? Faqala sadaqatu alaika wa ala ashabika. Faqala irfa'ha fa inna la nahkul sadaqah. Jadi di sini diceritakan Salman ini yaitu membawa suatu sodakoh. Nah, nanti kita baca, kita jelaskan setelah kita menyelesaikannya. Qala farafa'aha faja'a qadam bimislih wa wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma hadha ya Salman? Faqala hadiyatun laka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ibsutu summa nadhara ila khutami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famana bihi wa kana liyahudi fahtarahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman ala ayyaghrisa lahum nakhlan fayamalu Salman fihi hatta tu'ama faghorasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma. Suatu tempat yang berisi kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu dia baru tiba ke Madinah. Jadi Salman ini, beliau ini berkunjung. Suatu riwayat mengatakan Salman ini tinggalnya bukan di Madinah awalnya. Namun beliau mengetahui bahwasanya ada Rasulullah, beliau mendatangi Madinah. Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada Salman, apa ini? Salman menjawab, ini sedekah buat engkau ya Rasulullah dan sahabat engkau. Masya Allah. Beliau langsung mengatakan, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat engkau. Rasulullah SAW bersabda, angkatlah ini dari sini, karena kami tidaklah memakan sedekah. Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ia menghadap kepada Rasulullah membawa
baki tadi yang berisi kurma, dia mengatakan sodakoh, maka Rasulullah katakan kami tidak memakan sodakoh bersama sahabat. Besoknya Salman datang lagi berkunjung dengan membawa baki yang serupa. Dia letakkan lagi di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Apakah ini Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah buat Tuhan. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Ketika sodakoh, maka Rasulullah SAW ini bukan menolak, maksudnya beliau menceritakan bahwa beliau sendiri bersama sahabatnya tidak memakan sodakoh. Adapun kalau hadiah beliau terima. Kemudian Salman memperhatikan khotam yang terletak di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian belakang dadanya sebelah atas. Salman menyatakan keimanan kepada beliau. Salman radhiyallahu anhu adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah SAW ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Pada suatu riwayat disebutkan bahwa tebusan itu berupa menanam 300 pohon kurma sampai tumbuh dengan baik, ditambah dengan 400 uqiyah emas. Para sahabat membantu Salman dengan benih pohon kurma tersebut. Rasulullah SAW sendiri pun ikut menanamnya. Ini namanya budak mukatab, yang mana ada hubungan terhadap janji kepada tuannya. Wallahu alam. Nanti di bab fikih. Pohon-pohon itu pun tumbuh dengan subur kecuali sebatang pohon yang telah mati. Rasulullah SAW bersabda, kenapa pohon yang satu ini? Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Rasulullah SAW mencabutnya, kemudian menanam lagi dan tumbuhnya dengan baik. Diriwayatkan oleh Abu Ammar bin Haris al-Huzair, Ali bin Husain bin Waqi'ah dari Abdullah bin Buraidah yang bersumber dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Jadi tanda kenabian yang berada di tubuh Nabi, yaitu di atas pundak beliau, yang mana semua hadis tersebut tidak ada bertentangan. Karena ada yang mengatakan tandanya bagaikan biji telur puyuh, ada yang mengatakan juga berbulu. Jadi semuanya saling memperkuat tanda-tanda dari kenabiannya Rasulullah SAW, yang menyebabkan Salman saat itu pun beriman kepada Rasulullah SAW. Abu Nadhirah al-Aufi pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri perihal khotam ini. Ceritanya, sa'altu Aba Sa'id Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an khotami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana fi dhahrihi bid'atan nasiratan. Aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri perihal khatam kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, khatam itu bagian di belakang badan Rasulullah SAW, merupakan daging yang menyembul atau timbul. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Bisri bin Wadlan dari Abu Aqil ad-Dawraqi yang bersumber dari Abu Nadhir al-Aufi. Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tak kala ia bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ata'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fin nas min ashabihi wa durtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa rida an dhahrihi wa ra'aitu mawdi'an khatami ala katifaihi misla jum'i haulaha khailanu ka'annaha salilun faraja'tu hatta istaba'tuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala qaumu istaghfaru laka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum summa tala hadhihi ayah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Aku datang menghadap Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Jadi berkeliling di belakang majelisnya Rasulullah yang sedang berkumpul bersama sahabat. Maka beliau melepas selendang dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku tanda kenabian atau khotam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat di antara kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian katakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Orang-orang yang berada ketika itu bertanya, apakah Rasulullah SAW mohon ampun untukmu? Ia menjawab, ya, dan juga untuk kalian semua. Ia membacakan ayat, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan memohonlah ampun karena dosa-dosamu dan mohonlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Muqaddam Abu Ashaid Al-Ajali Al-Bashri dari Hamad bin Zaid dari Asim bin Al-Aswal yang bersumber dari Abdullah bin Sirjis. Alhamdulillah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan tanda-tanda dari kenabian Rasulullah SAW yang berada di tubuh beliau. Namun tanda-tanda Nabi ini sedari kecil sudah ada tanda-tandanya. Namun ini untuk memperkuat dari kenabian, maka ada tanda dari khotam kenabian yang berada di tubuh Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kecintaan kita penuh yang lebih sebagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sekian dan jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.